Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kait dengan sesaji yang pernah terjadi di sekitar Semeru, Gunung Semeru, yaitu kejadian ada sesaji yang ditendang oleh seseorang dengan memakai kostum sebagai seorang muslim, gitu ya. Yang dari kejadian itu menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, sehingga banyak yang memberikan komentar yang pro dan kontra. Nah, oleh sebab itu marilah kita luruskan bagaimana sikap kita sebagai muslim menanggapi kejadian-kejadian semacam itu. Sesaji itu sendiri sebetulnya sudah ada sejak sebelum Islam, dan itu dilakukan oleh komunitas dari orang-orang Hindu maupun Buddha dengan tujuan, kalau yang pernah saya pelajari itu, tujuan dari mengadakan sesaji itu adalah menghormati kepada leluhur mereka. Itu proses sesaji yang dilakukan oleh komunitas orang-orang Hindu Buddha. Kemudian setelahnya Islam masuk, itu diluruskan oleh para wali songo yang tadinya disajikan untuk menghormat leluhur dan juga ada yang bukan sebagai sesembahan, akhirnya diluruskan oleh para wali songo. Diluruskan, akhirnya dari acara-acara yang semacam itu dijadikan sebagai acara ritual yang diisi dengan kegiatan-kegiatan Islamiyah. Diisi dengan kegiatan-kegiatan bacaan-bacaan aurat-aurat atau bacaan-bacaan zikir-zikir, kemudian didoakan. Setelah itu saji-saji yang disediakan itu dimakan bersama. Setelahnya didoakan, ya, diberi doa-doa, kemudian dimakan bersama, sehingga akan lebih bermanfaat. Nah, sampai sekarang ini sesaji-sesaji semacam itu ada sebagian masih dilakukan. Ya, tadi digunakan dengan tujuan untuk menghormati leluhur mereka dengan mengharapkan mendapatkan keselamatan. Itu kalau memang yang melakukan orang Hindu misalkan, ya mungkin benar untuk mereka, meskipun mungkar bagi kita. Tapi sikap kita mestinya nggak perlu sampai ditendang gitu ya. Nah, soalnya kan yang dinamakan mengajak kepada masyarakat itu ya mestinya jangan sampai menyakitkan kepada mereka yang kita ajak. Kalau memang tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sedangkan yang saya lihat itu orang yang nendang sesaji itu sepertinya bukan orang situ. Berarti statusnya adalah pendatang. Pendatang yang mestinya lebih menghormati pada yang punya tempat di situ lah ya. Tidak seenaknya sendiri, dumeh merasa lebih Islami sendiri, akhirnya melakukan sesuatu yang tidak baik, sehingga akan mencoreng nama Islam itu sendiri. Padahal jelas dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullahu adwan bighairi ilmin. Itu peringatan dari Allah, janganlah kamu orang mukmin mencaci maki sesembahan jangan mencaci maki kepada orang yang menyembah bukan selain Allah, ya, menyembah selain Allah, berarti orang kafir.
itu nggak boleh, sebab nantinya fayasubullah atam bighairilmin, sebab mereka nanti akan membalas, akan mencaci kepada Allah dengan cacian yang lebih dahsyat lagi, sebab mereka tidak tahu. Nah, makanya dilarang oleh Allah mencaci orang-orang mereka, orang-orang kafir pun dilarang. Nah, sedangkan kita di Indonesia itu berbagai macam keyakinan, berbagai macam agama, sedangkan semuanya itu dilindungi oleh negara, ya. Makanya jelas, jadi kronologi dulu ketika ayat ini turun, karena orang mukmin itu mencaci maki, menjelek-jelekan Tuhan sesembahan mereka, sembahan orang-orang kafir, sehingga akhirnya orang-orang kafir atau musyrik itu mencaci kepada Allah. Nah, itu akhirnya dilarang oleh Allah dengan ayat ini, ya. Jadi jelas, makanya sikap kita ya nggak perlu sampai frontal semacam itu. Meskipun kita itu orang Islam, punya perasaan, punya keyakinan betul, benar, tapi tidak perlu bersikap semacam itu, ya. Itu diantaranya. Kemudian ya itu sajen itu menurut pandangan Islam ya semacam itu. Jadi asalnya itu memang disajikan untuk menghormat kepada leluhur. Lah, selama tidak punya keyakinan bahwa itu merupakan sesembahan, ya tidak apa-apa. Yang dilarang, yang menjadikan musyrik itu kan menyembah kepada selain Allah. Sedangkan menyajikan untuk untuk menghormat kepada leluhur kan nggak apa-apa. Nah, cuma perlu diluruskan supaya sesaji itu lebih bermanfaat, ya, kita digunakan untuk makan-makan bersama. Jangan sampai digunakan untuk hal yang tidak baik, ya. Jadi menurut pandangan saya, selama tidak punya keyakinan bahwa sesaji itu mendatangkan madharat atau mendatangkan manfaat, ya nggak apa-apa. Nah, kalau punya keyakinan bahwa dengan sesaji itu mendapatkan murka Allah, nah berarti orang itu punya keyakinan yang memberikan madharat itu selain Allah. Padahal itu keyakinan yang salah, ya, keyakinan yang salah. Nah, yang benar itu ya yang memberikan manfaat, yang memberikan madharat itu adalah Allah. Makanya dalam Asmaul Husna disebutkan an-nafi'u ad-dharu, ya, jelas. Maka menurut pandangan Islam ya sesaji itu sejauh tidak untuk sembahan ya nggak apa-apa. Tetapi berkaitan dengan masyarakat yang yang beragam itu, kita masing-masing dianjurkan supaya saling menghargai, tidak lalu bersikap seenaknya sendiri, enggak. Tetap dianjurkan supaya menghargai kepada orang lain, meskipun menurut kita itu termasuk perbuatan yang batal, sehingga disebutkan dalam hal ini ya, dalam kitab tafsir itu disebutkan meskipun itu perbuatan batal, tapi batal bagi mereka, bagi kita, tapi mungkin anggapan mereka itu benar. Itu sikap kita ya nggak perlu frontal. Jadi tetap kita menghargai, ya. Sebab Rasulullah sendiri ya juga begitu. Pernah suatu ketika ada orang Yahudi, bahkan pendetanya, datang kepada Rasulullah, Rasul di masjid. Nah, ketika itu si pendeta itu mau melakukan ibadah secara mereka, dilakukan di masjid, Nabi nggak melarang, ya, jadi nggak apa-apa. Nah, terlebih lagi kalau sampai ditendang, itu kan menimbulkan mubadir, wala tubadir tabdiro, jelas kan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi malah mubadirkan barang jadi bolanya setan sendiri.
Nah, makanya misalkan, lah itu kan perbuatan mubadir. Lah kalau mubadir ambil saja, dimakan sama-sama atau diberikan kepada kucing. Lah kalau ditendang, siapa yang makan? Makan menjadi malah mubadir. Maka ya sikap yang baik itulah saling menghormati, tidak saling menyakiti. Itu dasarnya jelas. Wala tasubul ladina tumna min dunillah fa yasubullahu adwam bi ghairi ilmin. Itu kira-kira itu yang perlu kita sampaikan. Baiknya kita itu hidup di masyarakat yang beragam, itu supaya saling harga-hargai, tidak saling menghujat. Karena dengan misalkan menghujat pada salah satu agama, maka mereka akan tersinggung, bisa-bisa mereka akan membalas dengan hujatan pula. Ada kemungkinan mungkin kalau misalkan itu yang melakukan orang Hindu, mungkin bukan Hindu Indonesia, Hindu yang lain akan menghina kepada misalkan di India atau di Bali, padahal kejadiannya di Semeru. Itu bisa saja terjadi. Bahkan mungkin agama yang lain, bukan agama Hindu tapi Kristen, akan balas dengan cacian semacam itu. Maka sikap yang bijak adalah ya toleransi itulah, ya saling menghargai. Meskipun menurut kita itu merupakan perbuatan mungkar, tapi benar menurut mereka, ya kita harus tetap menghargai. Nah, prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Maka dalam ayat tadi itu disebutkan dalam surat surat Al-An'am itu fayasubullu atam bi gharimin kadzalika zayyana likulli ummatin amalhum tsumma ila rabbihim yurja'un. Nah, nanti urusannya kepada Allah di akhirat. Sedangkan sikap kita yang perlu kita sampaikan ya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar. Sejauh itu yang dianjurkan oleh agama. Jadi nggak perlu kita frontal, tidak perlu. Yang penting dengan cara yang sopan, santun, maka mereka yang kita ajak itu akan menjadi hatinya akan luluh sehingga akan tertarik kepada kita. Makanya dalam satu ayat, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Maka berkat rahmat Allah, hati Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi lunak, welas asih itu kepada sahabat, ya. Padahal sahabat yang imannya kuat itu tetap Kanjeng Nabi diperintahkan supaya berhati lemah lembut, padahal imannya sudah kuat, apalagi bersikap kepada orang yang bukan Islam. Nah, padahal Kanjeng Nabi itu punya misi dakwah. Lah, dakwah dengan yang cara sopan santun itu akan lebih sukses daripada dakwah yang dengan cara kekerasan. Jadi dakwah itu prinsipnya mengajak bukan menginjak, ya, merangkul bukan memukul. Makanya ayatnya jelas fabima rahmatin walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan hati kamu itu kasar, omongannya nggak enak, niscaya mereka akan lari dari kamu. Padahal kamu punya tujuan ingin merangkul. Ya harus kita openi hati ini, ya kita ajak dengan baik. Nah itu niscaya nanti mereka yang kita ajak itu akan punya simpati. Ya, itu sifat prinsip yang baik itu semacam itu. Bahkan orang-orang Kristen sendiri cara dakwahnya semacam itu, ya, dengan kebaikan. Apalagi kultur budaya Indonesia itu ya kulturnya kultur yang wong Jawa perlu dihalusi. Nek dihalusi halus, nek dikasar ya kasar, ya. Nah, makanya sikap yang tepat, ya, bagi kita sebagai orang Muslim, terlebih Nahdlatul Ulama, ya, yang mengajarkan kesederhanaan, kemudian toleransi,
itu sebaiknya ya kita saling menghargai sebagai sesama warga negara Indonesia, sehingga akan tercipta negara yang aman, kondusif, tanpa ada perpecahan, ya. Itu yang perlu kita kembangkan. Jangan sampai model-model mereka yang selalu dengan kekerasan itu, makanya akan terjadi kehancuran. Contohnya di Arab sendirilah, di Syria, di Irak, di Lebanon dan sebagainya, itu karena modelnya kekerasan. Bahkan di Yaman sendiri yang terkenal dengan negara aulia, negaranya aulia, itu terjadi kekerasan semacam itu, ya akhirnya tidak ada rasa ketenangan. Bahkan ulama-ulama mereka itu memuji kondisi Indonesia. Mengapa Indonesia yang sukunya itu banyak, bahasanya berbagai macam bahasa, tapi kenapa tetap rukun? Nah, itu karena toleransinya kuat, ya. Jadi prinsipnya saling menghargai, sehingga akan tercipta Indonesia yang aman. Yang mudah-mudahan kita semua sebagai orang Muslim tetap bisa ngomong kepada yang minoritas, ya. Karena kita di Indonesia itu Muslim termasuk yang mayoritas. Bahkan seluruh Indonesia pun Muslim yang terbesar adalah di Indonesia. Jadi banyak yang kagum pada Indonesia. Mengapa? Sukunya banyak, bahasanya banyak, ya. Provinsinya sampai berapa? 34. Tapi tetap aman. Itu karena yang mayoritas bisa ngomong pada yang minoritas, ya. Itu saja. Nah, mungkin bisa diambil manfaat sebagai pelajaran kita semua untuk masa depannya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas, itu caranya yang halus, ya, tidak dengan cara yang kasar, sehingga akan menimbulkan, dengan kekasaran itu akan menimbulkan kegaduhan. Itu jelas ya, dalam video di YouTube itu kan banyak, ya. Sehingga akhirnya kan menjadikan keresahan, dan alhamdulillah orangnya sudah ketangkap. Nah, nanti kan bisa untuk pelajaran yang lain, tidak sedikit-sedikit ngamuk, enggak, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.